pendapatan CSIS di semester 1 2025 tercatat tumbuh nih apa ya 6,9% secara tahunan atau year on year menjadi 60,51 miliar rupiah, sementara laba bersih naik sekitar 14% menjadi 12,3 miliar rupiah. Nah, ini faktor utama Pak yang menjadi pendorong pertumbuhan ini. Mengingat sektor properti ini kan masih menghadapi tekanan dari permintaan nih Pak. Betul, memang kalau kita lihat memang di sektor properti mendapat tekanan yang cukup keras. Tapi justru di PT CSIS melalui anak perusahaannya mempunyai performa yang cukup baik. Di sini ada dua faktor yang menyebabkan sehingga performanya bisa tumbuh cukup baik, yaitu satu memiliki sebuah kawasan industri di Sentul, di mana areanya sudah 95% sold out, tinggal 5%. Yang namanya sisa barangnya sedikit, pasti penjualannya lebih kencang dan harganya lebih baik. Yang satu lagi adalah di Cikembar, di mana belakangan ini khususnya Presiden kita baru naik memiliki satu kebijakan untuk menggenjot infrastruktur di Jawa Barat, sehingga di situ tol ke Sukabumi dan tol ke Pelabuhan Ratu itu sedang diproses dan memiliki akses yang cukup baik, sehingga investor cukup tertarik untuk masuk ke kawasan industri di Cikembar. Oke, baik. Artinya memang karena ada infrastruktur tambahan begitu ya Pak ya, akhirnya minat investor pun ada begitu. Disebutkan bahwa kontribusi terbesar masih berasal dari proyek perumahan tapak dan juga kawasan industri. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak lebih detailnya seperti apa. Berapa proporsi kontribusi masing-masing segmen terhadap total pendapatan semester 1 2025 ini Pak? Kebetulan di sini bahwa PT CSIS melalui anak perusahaannya tidak masuk ke perumahan. Jadi aman-aman saja. Tapi PT CSIS ini lebih fokus kepada kawasan industri. Yang satu di Sentul, yang satu di Cikembar. Jadi didukung dengan belakangan ini adanya perang ekonomi antara Cina dan Amerika, sehingga banyak investor yang pada lari ke Indonesia. Nah, ini ada satu kesempatan yang CSIS tangkap. Jadi memiliki peluang yang cukup baik ke depan. Baik, ini menarik Pak, karena memang Indonesia atau negara-negara berkembang lainnya menjadi tujuan dari para investor begitu ya, akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China. Tapi bagaimana CSIS ini dapat memastikan bahwa bisa membuat aman investor untuk, dan juga meyakinkan investor untuk masuk ke perusahaan Anda? Di sini lebih kepada bahwa kita mengutamakan industri-industri yang tidak besar ya. Dan juga sebetulnya kawasan industri 200 hektar itu tidak terlalu besar. Jadi ada 1-2 investor yang masuk sudah cukup lumayan. Tidak seperti yang lain yang dia punya kawasan luas ribuan hektar, tapi kalau baru kawasan 100 atau 200 hektar itu memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Artinya tingkat keterjaminan bisa tumbuh dengan baik. Itu jauh lebih gampang. Oke, baik. Pak, margin laba bersih CSIS ini meningkat juga ya Pak ya, sekitar 20,3% di semester 1 2025. Apakah kenaikan margin ini Pak terutama karena efisiensi biaya atau memang karena ada kenaikan harga jual di segmen properti tertentu? Ya, ini memang dua-duanya berperan ya. Satu adalah memang secara internal kami melakukan efisiensi. Di lain sisi juga dengan adanya akses tol yang cukup baik sehingga harga jual itu bisa kami tingkatkan. Oke, kira-kira ditingkatkannya berapa persen Pak? Kalau dibandingkan dengan semester tahun lalu itu memiliki pertumbuhan yang sekitar 20%. 20% ya Pak ya, itu cukup tinggi, baik. Nah, strateginya nih Pak untuk menjaga arus kas di tengah kebutuhan modal besar untuk ekspansi kawasan industri dan logistik ini seperti apa Pak Au? Nah, untuk hal ini khususnya di likuiditas kami justru melakukan program supaya akan melaksanakan right issue. Di situ akan memperkuat kami punya likuiditas dan sekaligus untuk melakukan penambahan land bank serta menambah infrastruktur, menyelesaikan infrastruktur yang ada sehingga aset yang ada ini ya akan ikut tumbuh. Baik, infrastrukturnya apa saja nih Pak yang masih dalam proses?
Yaitu jalan, jembatan, sama saluran. Saluran ya Pak ya, masih. Juga termasuk tenaga surya. Oh baik, PLTS ya Pak ya? Ya betul. Oke, baik Pak Au. Ini melihat pipeline proyek kawasan industri Cikembar dan juga gudang Sentul. Ini seperti apa nih Pak, target pertumbuhan yang realistis bagi CSIS di semester 2 2025 ini? Untuk semester 2 ini kelihatannya kan tinggal 2 bulan. Ya, jadi di atas kertas ini sudah kelihatan bahwa angka itu akan ditembus. Tapi secara kenyataan pada bulan Agustus, khususnya di awal Agustus terjadi adanya rusuh. Di situ penjualan sempat drop. Ya, karena adanya investor pada kabur. Tapi alhamdulillah pada awal September kerusuhan sudah reda, investor masuk lagi. Dan di Oktober ini kelihatannya ada peningkatan yang cukup baik, sehingga dapat dipastikan bahwa di semester 2 ini akan memiliki performa yang pasti di atas 20%. Baik, nah peningkatan ini Pak yang di atas 20% ini apakah sesuai target atau seperti apa? Ada lebih sedikit daripada target. Lebih sedikit daripada target dan optimis ya Pak ya bisa melampaui target tersebut. Oke baik. Pak Au, ini CSIS juga mulai agresif masuk ke pengembangan kawasan industri, logistik, dan juga penambahan land bank. Nah ini apa alasan strategis di balik diversifikasi ini dan juga bagaimana perusahaan memitigasi resiko agar fokus di segmen yang residensial ini tidak terabaikan? Nah, di sini perlu saya tekankan lagi bahwa CSIS tidak memiliki atau tidak masuk ke logistik ya dan juga perumahan sehingga masih tetap fokus di kawasan industri sehingga dapat memberikan jaminan yang lebih baik kepada para investor.